Selamat sore semuanya. Jadi ini adalah pair gold dan saya akan kasih tahu ya gimana caranya ngadepin sideways. Yang pertama itu sudah pasti sideways itu kita nggak akan tahu kapan bakal pecah. Itu saya pun sendiri juga nggak tahu. Kayak misalnya, oh besok bakal pecah, oh lusa bakal pecah. Saya nggak tahu. Kalau dari hitungan daily atau H4. Tapi kalau misalnya dari hitungan time frame kecil ya kayak M15, pokoknya mulai dari H1 ke bawah, itu kita bisa tahu jawabannya dengan makro. Mostly itu makro bakal pecahin sideways, tapi nggak selalu. Jadi, kalau misalnya ditanya time apa yang kamu tahu kapan sideways bakal pecah, atau industri bakal pecah, jawabannya adalah saat makro. Udah. Artinya selain itu saya udah benar-benar nggak tahu, nggak ada caranya buat kamu tahu kapan bakal pecah itu sideways atau seek and destroy. Kalau ada itu nggak mungkin. Itu mustahil banget. Ya, aneh sekali. Itu sama kayak misalnya kamu ngejawab kapan kamu tahu bakal expansion. Nggak tahu. Tapi kapan kamu tahu ya, atau this is the moment kita bakal starting expansion ketika sudah retrace masuk ke fair value gap. That's it. Tapi kapan bakal expansion? Hari ini, besok, lusa, kapan deliver, hari apa dari IRL bakal deliver ke RL, kamu nggak tahu. You cannot answer that. Kamu nggak akan bisa jawab itu. Oke? Nah, sekarang kamu lihat ya, kamu merasa nggak gold itu susah dari kemarin? Ngaku aja, susah, udah pasti ya. Itulah kenapa saya skip gold. Dan saya bersyukur banget, ini psikologi dikit ya, saya benar-benar happy sekali, ya saya bangga sama diri saya sendiri karena saya nggak sentuh gold. Saya seneng banget, ya. Dan ternyata benar sesuai ekspektasi saya, ya bahwa memang saya udah prepare dari posisi begini aja ya. Ini saya udah expect bakal sideways, bakal completely. Kenapa? Kamu lihat ya, ini gap H4. Dua body ini, dua candle ini kan masih respect dalam gap ini kan. Dia masih close di bawah. Harusnya, harusnya ya, ini lempar ke bawah langsung. Kenapa? Karena biasanya diambil. Tinggalin apa? Sell side, sell side, sell side. Buang ke bawah. Masuk ke daily fair value gap. Yang itu tuh, yang kotak bawah. Get it? Jadi masuk ke daily gap baru cari buy. Itu best skenario buy saya. Kalau itu nggak ke situ, saya nggak bakal cari buy dulu. Kalau pas posisinya seperti ini. Ya, kenapa nggak cari sell kok? Itu kan pertanyaannya. Karena tendensinya itu memang masih bullish. Ingat, daily gap, lawan H4 gap, siapa yang bakal menang? Daily gap. IPDA daily terakhir itu adalah expansion correction. Lihat. Kalau kayak gini kamu lebih, jujur deh, kalau kayak begini kamu lebih prefer bullish apa bearish? Itu sideways kok. Betul, itu sideways, tapi lebih condong ke bullish. Karena di sisi bawah, itu ada fair value gap, ada order block, ada BPR. Nah, ini juga ada fair value gap nih, kamu lihat, inversion. Jadi kamu lihat logikanya, kalau saya mau turun ke bawah dari gap H4, itu harus ke inverse. Ngerti nggak? Untuk turun, untuk best buy scenario saya adalah saya mau harga turun ke gap ini. Tapi untuk turun bisa ke situ, ya, ada dua cara. Satu, ya, close candle daily di bawah gap ini. Itu sudah pasti turun, saya jamin. Yakinlah, 8/10 kejadian. Ya, skenario kedua adalah ini yang paling saya mau. Oke, jadi dia langsung turun, ya, bayangin impuls hitam, tapi langsung ngekor. Dan bodinya close di atas. Wah, itu kalau itu terjadi ya, kamu di daily ya, wah, itu udah kemungkinan besar minggu depannya itu pasti naik. Karena liquidity minggu terakhir itu sudah dibantai. Seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, sulit kan? Ibaratnya mau turun, gue harus inverse gap ini. Gitu loh. Ya, tapi the terakhir itu masih expansion. Susah kan? Nah, dengan informasi itu, ketika kamu scale ke H4, walaupun ada pola seperti ini, saya sebutnya klasik pola sell ya. Klasik sell pattern, di mana BSL itu diambil berkali-kali, tinggalin liquidity sell side dalam bentuk LLR. Itu udah pola half mati sell. Tapi, bukan berarti saya bisa sell. Saya gunakan pola ini kalau apa? Kalau misalnya harganya lagi bearish banget, gitu loh, OF-nya lagi bearish. Seperti itu. Nah, ini kan
50-50, saya nggak tahu. Gitu loh. Jadi ya udah, saya akan cari sell kalau close daily di bawah area ini. Udah. Selama itu nggak happen, saya tidak akan mencoba. Karena saya tahu bakal bolak-balik. Pertanyaannya adalah pertanyaan orang FOMO nih. Siap? Saya tahu apa yang kalian pikirin. Kalau harganya gimana kok? Naik. Aku telat dong buy-nya. Nggak telat sayang. Justru bagus. Artinya apa? Daily gap itu nggak diisi buat naik. Artinya apa? Gampang turun, apa susah turun? Susah turun, bos. Kalau susah turun, berarti gampang naik, apa susah naik? Gampang naik. Artinya ada unsur apa? Ada unsur time kan? Ada unsur speed di situ. Jadi kalau ini bisa cross di atas, ya udah. Lu cari sell apa cari buy coba? Very easy question kan? Cari buy. That's it. Selesai langsung pertanyaannya. Nah, banyak orang-orang itu coba timing, mereka coba buy di sini lah, buy di OB lah, buy di tetek bengek lah untuk continue deliver ke atas. Pertanyaannya, kenapa nggak buy di order block kok? Apakah kita nggak boleh buy di OB ini? Karena nggak ada fair value gap? Bukan, ya. Kalau misalnya ini ada fair value gap, ya udah, hajar. Tapi masalahnya adalah ini ada gap, hampat di sini nggak ada gap. Jangan pernah aduin gap sama OB. Itu dua hal yang beda. Gap ya gap gitu loh. Gap lawannya gap, titik udah. OB lawannya OB. Itulah kenapa kalau OB ke inverse, langsung lari ke liquidity. Nggak ada ke OB, nahan. Jadi, nggak ada cerita, misalnya ya, contoh, nih, kamu lihat gap ini kan, ketika ke inverse, ya ini, ketika ke inverse, itu langsung ke bawah udah. Nggak ada ceritanya, oh masih ada OB buy, bahkan nahan, nggak ada. Makanya OB sama FVG itu punya dua function yang berbeda. Algoritma itu tidak mencari order block, dia pasti akan cari apa? Liquidity. Lagi, nih apa? Bullish order block kan? Ke inverse nggak? Ya udah, langsung attack apa? Liquidity. Dia nggak akan ada cerita, oh bakal ketahan dulu di OB. Proses menahan di OB itu adalah bentuk time distortion. Buat kumpulin liquidity, dia bikin fake out palsu, lalu dia lempar ke bawah lagi. Seperti itu. Paham? Ya. Jadi kamu jangan kaget kalau dengan seperti itu, oh ya udahlah, aku prefer bakal sideways. Nah, dikomen lah dengan news event. Kamu buka investing calendar, kamu buka forex story. Oh, ternyata minggu depan FOMC. Sorry, CPI kalau saya nggak salah. Ya, nanti kamu coba cek deh. Oh, ada CPI ada PPI kalau benar ya. Berarti wajar lah. Berarti ya udah minggu depan kemungkinan naik pas CPI karena harusnya itu udah eh, kalau saya nggak terakhir saya salah baca ya, itu terakhir itu isunya bakal cut rate sampai akhir tahun. Jadi itu pasti udah price in dulu ke market. Makanya kamu lihat market index naik kan, terus Bitcoin naik kan, yang para altnya kan, kamu lihat kan, ya itu pasti udah price in duluan, gitu loh. Jadi kalau misalnya menjelang menjelang CPI itu harganya naik keras, ya berarti kemungkinan CPI itu bisa bisa turun dulu tiba-tiba. Ya itulah, itu masih nantilah, itu gampang urusan CPI. Ya, jadi dari sini kamu bisa belajar bahwa oh ya udah ini kemungkinan bakal sideways. Udah, gitu loh tuh kan, naik, turun, naik lagi. Kamu capek nggak trade begini? Jujur, saya capek. Males kan kayak, oke, turun. Soalnya apa ya? Not gonna lie. Ya kalau kamu ketika melihat seperti ini ya 100%, I guarantee, 100%, you bakal yakin secara psikologi ini bakal turun. Kenapa? Mau tahu jawabannya? Satu, ya, kalau dari tap reading, 1, 2, 3, 4 candle closing di dalam. Oke? Tapi pasti bukan itu yang bikin kalian yakin. Yang bikin kalian yakin adalah seperti ini. Coba ya, kalian komen, ada kayak gini, apa enggak? I know, semua emotion kalian, semua psikologi kalian ketika ngadepin market. Karena saya udah pernah alamin itu semua. Oke? Let's say kamu ada entry di sini. Saat London Open, entah ASEAN reversal atau apapun itu, kamu sell. Oke? Kamu sell di pucuk, ketika ini turun, ini kamu happy-nya minta ampun. Yes, turun 200 pips. Tiba-tiba ngekor. Panik. Anjir, apakah gue bakal kena SL? Asumsikan belum break even ya.
Oke, anjir, gue kayaknya kena SL nih. Cuma karena kamu masih yakin kamu SL buangnya di sini, terus candlenya bom, buang ke bawah. Ini retail kayak kamu, kayak saya, ngelihat begini, 100% pasti bakal mikir, dah ini nggak bakal naik. Soalnya apa? Ya soalnya ini udah reject, tapi dia malah gagal naik. Malah turun ke bawah lagi. Ini next kali pasti bakal bantai ke bawah, apalagi di bawahnya nggak ada inefisiensi. Ya betul. Kalau kasusnya bearish order flow, bearish trend. Masalahnya bearish nggak? Enggak. Dari gap lawan H4 gap. Enggak. Tiba-tiba dibales yang begini. Dar, udah deh, in up. Senin open gap nggak tahu deh. Mati aja udah. Kalau Senin tiba-tiba loncat, misalnya subuh nanti jam 3 jam 4 ada tembak roket. Ya udah wassalam. Paling besok gue naik ke atas, loncat, langsung duar begini. Ketika itu terjadi, jika benar terjadi, ya saya nggak doain yang saya kena stop loss ya. Jika benar terjadi, barulah kalian nyesel kayak, ih bego ya gua sell. Udah tahu indeks bakal naik, ya udah tahu ada kemungkinan tidak akan ke bawah, saya malah sell. Udah dikasih 200 pips, saya nggak parsial, nggak TP. Nah, Badung kan udah diajarin parsial, TP, gitu loh. Ya, nggak ada salahnya kamu close profit. Coba kasih saya alasan apa salahnya kamu bungkus profit kamu. Orang-orang itu ya, nggak suka bungkus itu karena kecil angkanya. Running 200 pips di gold, tapi misalnya cuman $20, kamu open 0,01 kan, kamu pasti nggak kamu break even. Alasannya karena ya 0,01 nggak bisa diparsial kok. Betul, tapi bukan itu masalahnya. Ya, kalau nggak bisa parsial pun, at least kan kamu kan bisa SL plus ke $10. Sama aja dong, kayak 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 parsial, nggak ada bedanya. Tapi kamu nggak mau ngelakuin itu karena angkanya itu terlalu kecil. Coba kalau misalnya itu 200 pip 10 lot. Kamu nggak parsial itu aneh banget. Kalau kamu bilang, oh, I trust my plan, masih satu speed menuju TP, tai, nggak mungkin. Nggak mungkin. 10 lot, 200 pips, itu gila, itu banyak banget. $20.000 itu. Bentar, saya salah itu nggak ya? 200, 2.000, ya 2.000 bener. $20.000, kamu nggak close sedikit pun. $20.000 itu teman kamu kerja di kantor, sampai kayak orang gila, itu kerja 5 tahun masih kalah sama kamu, yang cuma 8 jam kerja. Kamu nggak mikir sampai ke sana soalnya. Karena fokus kamu adalah entry 0,01 ngarapin dapat 1000 pips. Ngarapin dapatin $100. Lo iya bisa kalau lo entry dari sini. Nih, bisa lah kalau kamu entry dari situ. Apakah ini terjadi tiap hari? Tidak. Kamu adalah intraday atau scalper, saya nggak tahu. Artinya peluang ini muncul itu kecil banget. Sulit sekali. Nggak setiap hari terjadi. Nah itu, kamu nggak pernah mikir sampai ke sana. Itulah kenapa kamu masih, fear-nya masih kuat, overtrade-nya masih kuat. Kamu terlalu banyak bandingin sama orang lain. Kayak, ya ampun saya masih trade, cuma profit $10, $20. Ya salahnya apa? 10, 20 kalau kamu kompan terus, bisa kok into 100, 200, bisa. Fase pertama awal belajar adalah jangan pernah chase profitnya dulu, belakangan. Ini udah hukum alam ya di market. Kamu disiplin, kamu pekerja keras, kamu kontrol emotion, pasti market baik sama kamu. Udah pasti. Nggak mungkin nggak. Kamu over leverage, kamu sombong, kamu congak, market bakal bantai. Nggak kasih ampun. Nggak kasih ampun. Oke, jadi itu cara buat mendetek apakah market bakal sideways apa enggak. Sekarang kamu lihat ya, dari sini, dari Kamis sampai sini, kamu sampai Jumat kamu 2 hari nggak trade. Pertanyaannya bisa nggak? Kalau kamu nggak bisa kontrol itu, saya
yakin 8/10 pasti itu kalian kena bantai dari Kamis sampai Jumatnya. Di sell naik, di buy turun, di sell lagi, naik lagi, mampus dah. Itulah kenapa saya bilang kan, saya nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu kapan sideways bakal muncul. In the perfect world, kita mau seperti ini, FVG naik, FVG naik. Tapi ketika seperti ini, kita bingung. Padahal sama konsep, indeknya bakal naik. Ya bisa begini naik, atau begini lalu naik. Jadi yang lihat adalah move akhirnya apa? Move akhirnya apa? Itu yang harus kamu lihat. Makanya saya nggak pernah saranin kayak ya udah aku sell dulu, nanti kena daily gap baru aku close sell lalu cari buy. Jangan pernah kayak gitu. Itu bad habit loh. Artinya kamu dualisme bias dan itu bahaya banget. Apalagi market gold yang kalian tahu sendiri kan segila apa. Abis candle tiang begini satu item dibalas tuh lama banget. Ini kamu lihat gak? Satu tiang ini itu ditahan 2 hari loh. Selasa, Rabu, baru balas lagi. Mati nggak? Tapi kalau kamu understand, bias akhir bakal kemana, bakal ke bawah, oke, yang di video sebelumnya, oke, di hari ini kamu sell, nggak turun, it's okay, besoknya jangan lu buy. Cari saya lagi, karena kamu punya reason, aku bakal stop sell kalau apa, kalau harga close di atas ini. Itulah pentingnya antitesis. Supaya melindungi kamu dan meyakinkan kamu bahwa aku masih in the right way. Paham nggak? Misalnya kamu mau jalan ke kota A, di peta itu bilang lurus aja udah, nggak usah belok-belok, lurus aja. Ya, tiba-tiba ada banjir lah. Misalnya ada orang bilang, oh besok bakal banjir, ya. Tapi kamu tahu di peta itu cuma bilang, cuma jalan ini lurus, nggak bisa, nggak ada jalan lain lagi. Kamu mau belok nggak bisa, mau pulang juga ngapain? Jadi apa yang kamu lakuin ketika banjir? Ya udah, tungguin dia surut kan. Ngapain lu terjang? Kamu kamu istilahnya berteduh, cari tempat yang agak tinggi, udah tunggu banjir surut baru jalan. Nah, orang-orang itu malas nunggu banjir surut. Alhasil apa? Bawa motor, tabrak. Bawa mobil, tabrak banjirnya. Mogok tengah jalan, mampus. Jadi beban duanya. Mobilnya jadi mogok. Itu sama kayak kamu. Kayak saya juga. Oke, turun kena SL. Ya, dibikin ulang. Ngapain saya sell ya? Orang Indian bakal naik kok. Yaudah, cari buy. Tapi nggak muncul setupnya. Ya udah, tunggu aja sampai muncul. Kayak begitu. Oke, semoga ini membantu psikologi kalian. Intinya, selalu dipikir balik, Indian bakal kemana? Selalu mikir seperti itu. Karena algoritma itu selalu refer daily, weekly, monthly. In the end bakal kemana? Arah akhirnya bakal kemana? Itu yang dipikirin. Oke?